Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbun fima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu, amma ba'du. Baik, alhamdulillah, yang saya cintai, saya hormati Mas Muhammad Salahuddin Khairul Rahman. Alhamdulillah, pagi ini kita akan di kesempatan tanggal 7 Februari 2026 bertepatan dengan tanggal 19 ya. Tanggal 19 Sya'ban 1447 kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dalam melaksanakan untuk agenda mentoring untuk UPA Halaqah Salahuddin Al-Ayyubi Reborn ya. Kenapa saya katakan Reborn? Karena ini merupakan kelanjutan halaqah saya dulu. Salahuddin Al-Ayyubi sudah pernah berjalan selama 43 pertemuan. Nah, untuk pagi ini kita masuk di pertemuan edisi yang pertama, edisi 001 dari mentoring Salahuddin Al-Ayyubi Reborn. Insyaallah ini kita keberlanjutan terus, dan nanti saya akan usahakan Mas Muhammad Salahuddin Khairul Rahman kami bisa nanti kita carikan lagi ya untuk teman yang ikhwan putra untuk menemani, dan nanti agendanya mungkin kita geser ya. Kalau Sabtu pagi segini mungkin kita geser waktunya Sabtu malam Ahad, malam Minggu, nanti biar ada beberapa dari tempat lain yang mereka bisa ikut, kita gabungkan ke sini. Baik, untuk intinya adalah ini kegiatan rutin pekanan. Nanti Mas Khalil tolong semangat ya. Saya usahakan setiap ada pertemuan. Nanti ini mungkin macamnya cuma 2 ya, air putih sama kerupuk. Nanti kita ke depan mungkin minimal lah 3 macam ya. Saya carikan ya. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas Suratul Fatihah ayat 1 sampai 5 dulu ya. Saya bisa buka di Fatihahnya. Tadi udah dibacakan dalam tasmi'nya dari mulai basmalah sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi ya. Soal Fatihah ini artinya apa Mas? Al-Fatihah itu artinya apa? Surat? Al-Fatihah artinya apa? Fatihah pembuka ya. Kenapa dikatakan pembuka? Karena ini membuka mushaf Al-Quran gitu ya. Baik, Al-Fatihah merupakan surah Makkiyah. Ayatnya ada berapa ayat Mas Khalil? Berapa ayat? Ada 7 ayat. Ya, ini kalau kita menghitung dari basmalah 1 ayat, Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, Ar-Rahmanir-Rahim ketiga, Maliki yaumiddin keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat kelima, kemudian Ihdinas siratal mustaqim ayat ke-6, dan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ayat yang ke-7. Itu yang menghitungnya dengan hitungan basmalah ayat yang pertama. Tapi kalau mereka yang tidak membaca basmalah, berarti ayat ke-6-nya mana? Bukan, Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ke-6, ghairil maghdubi ayat yang ke-7.
sama-sama 7 ya. Kita mulai. Alhamdulillah, bismillah, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Maksudnya tahu bedanya pengasih penyayang enggak? Apa bedanya? Mengasihi hambanya. Ya, maksudnya di mana? Di mana? Ar-Rahman itu Allah Maha Rahmah memberikan kasih sayang kepada semua manusia di dunia. Maka wong kafir, wong sing iman, wong sing fasik, sing soleh, semua berhak mendapatkan. Makanya kalau Mas Soleh di dunia lihat orang kafir kok diberikan kekayaan, diberikan kemudahan, jangan kaget. Itu sifat Rahman Allah. Tapi kalau Ar-Rahim artinya apa? Penyayang. Di mana? Di surga. Kalau Allah itu Maha Penyayang, itu berarti hanya memberikan balasan terbaik hanya kepada orang yang beriman. Kalau kafir di mana? Neraka. Ini bedanya Rahman dengan Rahim. Alhamdulillah semua puji, segala puji. Kalau misalkan kita ini melihat seorang dia melakukan hal yang baik, kita puji. Tapi manusia ini dia lebih berhak memuji kepada Allah, lebih wajib memuji kepada Allah. Kenapa? Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya. Allah itu berhak untuk dipuji ya. Maka manusia itu sebenarnya nggak pantas dipuji. Misalkan manusia dipuji karena kecerdasannya, pantas nggak dipuji? Kenapa? Yang memberikan kecerdasan Allah. Manusia dipuji karena kekayaan, yang memberikan kekayaan itu Allah. Manusia dipuji karena orangnya perhatian dan punya peduli kepada masyarakat, itu yang memudahkan juga Allah. Maka kita semestinya jangan banyak memuji berlebihan kepada manusia, tetapi kembalilah semua pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah Rabbil Alamin kang dadi pangerane alam semesta. Masalil alam semesta itu siapa? Alam itu siapa? Tahu? Manusia, jin, malaikat, kemudian binatang-binatang. Pokoknya semua selain Allah itu adalah alam ya. Bisa alam manusia, jin, malaikat dan semualah. Ar-Rahmanir Rahim, zat yang Maha Pengasih, Ar-Rahim dan Maha Penyayang. Tadi saya jelaskan ya, yaitu Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih untuk manusia semua di dunia. Tapi kalau Ar-Rahim hanya diberikan kepada mereka yang beriman di akhirat. Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu apa masalah? Hari kiamat. Hari kiamat itu adalah yang memiliki siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, artinya hanya kepadamu ya Allah, iyyaka namung panjenengan ya Allah, na'budu kita nyembah, wa iyyaka namung dumateng panjenengan, nasta'inu kita nyuwun pertolongan ya Allah, kami hanya meminta pertolongan kepadamu dan kami hanya menyembah kepadamu dan kami hanya meminta pertolongan kepadamu. Masalil menyembah kepada siapa? Allah. Meminta tolong kepada Allah. Ya, kita ini harus meminta tolong, menyembah hanya kepada Allah. Kenapa Masalil? Kenapa kok kita nggak boleh meminta kepada simbah di kuburan? Kenapa? Karena termasuk syirik. Kenapa kita nggak boleh meminta pertolongan kepada seorang syekh supaya diberikan manfaat, diberikan kekayaan? Kenapa nggak boleh? Karena manusia biasa nggak boleh kita minta ya. Kita harus minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun misalkan kita minta sanggup, minta jajan, itu bukan itu maksudnya. Maksudnya itu minta tolong itu artinya kita meyakini bahwa seorang manusia selain Allah itu yang memberikan manfaat atau madarat. Yang memberikan penyakit itu manusia, yang memberikan madarat manusia, berarti salah. Kita harus meyakini hanya Allah yang memberikan semua itu ya. Baik, demikian untuk taskib kali ini Tafsirul Jalalain ayat 1-5 dari surat Al-Fatihah. Demikian bisa kami sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.